Pada saat utusan Sultan dari kota Damaskus beraudiensi dengan Timur Leng, terjadi diskusi tentang legitimasi kekhalifahan. Utusan Sultan mengatakan bahwa kekuasaan khilafah berhak atas mereka karena ianya berasal dari turunan kekuasaan dari nenek moyang mereka. Timur Leng tidak langsung membantah, justru ia berpaling kepada Ibnu Khaldun untuk menanyakan pendapat. Tentu saja Ibnu Khaldun menjelaskan dengan panjang lebar, mulai dari perbedaan pendapat tentang legitimasi kekuasaan atas masyarakat Muslim di antara aliran Syiah dan Sunni. Lalu beberapa perbedaan pendapat lainnya di antara sekolah-sekolah pemikiran Islam dan di antara pemikir-pemikirnya. Ibnu Khaldun juga menjelaskan panjang lebar kepada Timur Leng sejarah legitimasi kekuasaan mulai dari setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad, kepada Khulafaur Rasyidin, kepada Ali bin Abi Thalib lalu kepada dinasti-dinasti keluarga kerajaan Muslim setelahnya. Pada akhirnya Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa tiada siapapun yang dapat mengklaim legitimasi kekuasaan atas masyarakat Muslim. Hal ini dianggap sebagai kesimpulan yang memuaskan oleh Timur Leng dan ia memerintahkan utusan Sultan yang bertemu dengannya itu untuk kembali ke kota Damaskus untuk menemui nasibnya. Beberapa saat setelah itu, Ibnu Khaldun membawakan beberapa hadiah untuk Timur Leng, karena ia tahu bahwa itu adalah salah satu tradisi yang sering dilakukan ketika bertemu dengan penguasa seperti Timur Leng. Ibnu Khaldun memberikan beberapa hadiah berupa sebuah salinan Al-Quran yang sangat indah, sebuah sajadah yang elegan, sebuah salinan puisi terkenal bernama Qadah Al-Burda yang berisi puja-puji untuk Nabi, dan 4 kotak manisan cairene yang sangat lezat. Ketika diberikan salinan Al-Quran, Timur Leng dengan cepat mengangkat salinan tersebut ke atas kepalanya. Ketika diberikan sajadah, Timur Leng menciumnya. Ketika diberikan salinan Qasidah Al-Burda, Timur Leng meminta Ibnu Khaldun menceritakan isinya dan pengarangnya. Dan ketika diberikan manisan cairan C, Timur Leng memakan beberapa butirnya dan sisanya dibagi-bagikan kepada mereka yang hadir di situ. Sekembali Ibnu Khaldun ke Mesir, Timur Leng masih teringat padanya dan mengirimkan sejumlah uang untuk menebus harga keledai milik Ibnu Khaldun. Walaupun Ibnu Khaldun sebenarnya memberikan keledai tersebut sebagai sebuah hadiah, tapi Timur Leng bersikeras untuk membelinya. Di Mesir pula Ibnu Khaldun kemudian menulis sebuah surat kepada pemimpin negeri Maghrib tentang pertemuannya dengan Timur Leng. Catatan Ibnu Khaldun tentang Timur Leng adalah ia merupakan seorang yang sangat cerdas dan sangat tajam pikirannya. Timur Leng adalah orang yang candu debat dan suka berargumentasi tentang apa saja yang ia ketahui dan juga tentang apa saja yang tidak ia ketahui. Terakhir, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Timur Leng dan tentara Tatarnya telah menaklukkan kota Aleppo, Hama, Hims, hingga Baalbek dan menghancurkan semua kota-kota tersebut. Pada setiap daerah yang ditaklukkan, tentara Timur Leng telah melakukan kekejaman tak terperi. Tapi entah mengapa, hanya kota Damaskus yang ditaklukkan oleh Timur Leng dengan diplomasi saja tanpa ada penghancuran apapun. Bahkan Timur Leng memberikan keamanan kepada siapa saja yang berseliweran keluar masuk kota tersebut ketika pengepungan terjadi, termasuk Ibnu Khaldun sendiri. Mungkin Ibnu Khaldunlah salah satu alasan mengapa Timur Leng tidak melancarkan kekejaman seperti yang ia lakukan terhadap kota-kota lain. Itulah pertemuan legendaris antara Ibnu Khaldun dan Timur Leng. Ini adalah pertemuan kebijaksanaan seorang cendekiawan dengan seorang penakluk. Bagi Ibnu Khaldun, pertemuan tersebut merupakan bukti pengejaran terhadap ilmu yang ia lakukan seumur hidupnya dan dedikasinya yang tak tergoyahkan terhadap ilmu pengetahuan. Kebijaksanaan dan kecerdasannya diakui oleh Timur Leng, yang meminta nasihat dan bimbingannya dalam masalah pemerintahan dan ketatanegaraan. Bagi Timur Leng, pertemuan dengan Ibnu Khaldun merupakan momen baginya untuk bercermin terhadap ambisi penaklukannya yang selama ini telah ia lakukan. Penaklukannya mungkin didorong oleh nafsu militer, namun kehausannya akan pengetahuan dan kebijaksanaan juga sama kuatnya. Pada akhirnya, pertemuan Ibnu Khaldun dan Tamerlane merupakan pengingat akan kekuatan pengetahuan dan dampak transformatif yang dapat diberikannya pada dunia. Ini adalah pertemuan yang mempertemukan dua pemikir besar, yang masing-masing berkontribusi pada permadani sejarah manusia yang kaya dengan cara mereka yang unik. Jangan lupa share, komen, dan like video kami. Sampai berjumpa di video selanjutnya.